Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai teman-teman pendengar, apa kabar kalian? Lagi sibuk, lagi santai, atau mungkin lagi bingung sama arah hidup? Hari ini aku mau ngobrol soal satu hal yang beberapa kali sempat mampir di kepala, yang pernah jadi bahan pikiran. Pernah gak sih kamu ngeliat teman-teman kamu tuh ada yang udah nikah, karirnya makin naik, bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin udah punya bisnis sendiri yang lancar, yang besar. Terus kamu mikir, kok kayaknya hidup mereka tuh udah jelas banget ya arahnya mau kemana. Tapi sedangkan kamu baru aja berantem sama alarm pagi karena males buat bangun kerja. Atau mungkin masih mikirin, sebenarnya aku ini mau kemana sih? Sementara orang-orang di sekitar kamu itu kelihatan kayak udah nyampe. Kayaknya hidup orang lain tuh lurus aja kayak jalan tol, mulus, cepet sampai tujuan. Dan sedangkan kamu kayak lagi di pinggir jalan, bingung mau kemana, ngelihat Google Maps tapi sinyalnya hilang-hilangan. Aku sempat mikir dan nanya ke diri sendiri, kenapa ya mereka tuh kayaknya udah tahu banget mau kemana? Apa aku yang terlalu santai? Apa aku yang kurang kerja keras? Apa aku yang terlalu banyak tidur siang? Mungkin apa jalanku yang terlalu lambat? Atau sebenarnya semua orang tuh juga lagi jalan sambil ngeraba-raba kayak aku. Cuma bedanya mereka tuh lebih pinter aja menyembunyikan kebingungan mereka. Tapi ya, semakin dipikirin, aku makin sadar juga kalau kayaknya tuh mungkin ya kita tuh cuman terlalu sering melihat permukaan orang lain aja. Atau mungkin orang lain juga melakukan hal yang sama ke kita, ngelihat permukaannya kita aja. Cuma hasil akhirnya aja. Jabatan baru, pencapaian baru, postingan di sosmed yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kita gak pernah tahu berapa kali mereka jatuh sebelum sampai ke titik itu. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka lewati untuk bisa mendapatkan hal itu. Berapa banyak pilihan sulit yang harus mereka ambil. Berapa malam yang harus mereka habiskan dengan begadang, nangis, overthinking, buat mempertanyakan diri mereka sendiri. Semua pencapaian itu kayak feed di Instagram aja, disusun rapi, diambil dari angle terbaik, terus dipoles supaya enak dilihat, diedit supaya enak dilihat, diposting di sosial media. Padahal di balik layarnya bisa jadi penuh sama drama, penuh sama perjuangan. Ibaratnya nih ya, kayak makan di restoran fancy. Yang kita lihat di meja tuh kan hasil akhirnya doang. Plating di piring yang cantik, sausnya itu dioles artistik, terus juga garnisnya rapih. Tapi kita gak pernah tahu di dapurnya gimana. Chefnya jungkir balik, ada panci yang jatuh mungkin, ada yang kepleset minyak mungkin, ada yang makanannya harus gosong setengah. Tapi kan semua itu gak ditunjukin nih di meja makannya kita. Dan mungkin hidup orang lain juga kayak gitu. Kita lihat hasilnya aja, tanpa tahu proses ribet di belakangnya. Aku pernah merasa ketinggalan dari teman-temanku. Ada satu masa di mana timeline di sosial mediaku, terutama di Instagram dan LinkedIn, ramai banget sama kabar-kabar temen. Ada yang udah nikah, dapat promosi, dapat beasiswa, atau bahkan mereka yang baru buka usaha sendiri. Sementara aku
masih duduk di kosan, bengong ngeliatin kipas angin yang muter pelan kiri kanan, terus mikir, ini kipas aja gerak, kok aku malah ngerasa diam di tempat ya. Ada juga satu momen yang sampai sekarang aku ingat banget. Lagi scrolling in, terus ngeliat temen seangkatan dulu yang ya bisa dibilang gak menonjol lah ya. Tugas-tugas yang dia kerjain tuh nilainya bukan yang 10 besar lah. Tapi sekarang dia udah jadi manajer di umur dia yang 28 kalau gak salah. Padahal tuh kita dulu pernah satu kelompok tugas bareng. Jadi aku paham banget gimana dia pasifnya di kelompok. Bahkan dia gak ngerti kita ngerjain apa. Jadi aku sempat mikir, kok dia bisa sejauh itu ya? Emangnya aku salah pilih jalan kah? Atau aku yang terlalu lama nih jalannya? Walaupun sebenarnya ya belum tentu juga jalannya dia atau apa yang dia dapatkan itu adalah apa yang aku mau juga. Tapi perasaan kok dia lebih tahu arah itu rasanya tetap muncul. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh tetap muncul. Lama-lama capek gak sih? Sampai akhirnya aku menyadari juga bahwa setiap orang punya timeline-nya sendiri. Ada yang nikah di umur 25, ada yang baru nemu passion mereka di umur 35, ada yang karirnya melesat di awal, ada yang baru tenang setelah banyak trial error di kehidupannya, di karirnya. Yang pasti kita semua itu lagi menuju, bukan udah nyampe. Dan perjalanan setiap orang itu gak bisa dibandingkan. Ini jadi salah satu kesalahan yang aku lakukan. Membandingkan diri sendiri kayak gitu. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain padahal cerita kita dengan orang lain tuh berbeda. Aku pernah baca satu kutipan. Artinya tuh membandingkan diri adalah pencuri kebahagiaan. Jadi begitu kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita mulai lupa gimana menghargai diri sendiri dengan hal-hal yang kecil yang pernah udah kita capai, yang sebenarnya udah kita dapetin, tapi kita gak bisa hargai. Sekarang coba tarik nafas sebentar. Ini hal yang akhirnya aku lakukan untuk meredam segala overthinking itu. Kalau kamu lagi pegang HP atau buku catatan, mungkin bisa sambil dicatat atau cukup dibayangin aja gak apa-apa. Coba tanya ke diri sendiri. Jawabannya bayangin aja. Kalau hari ini gak ada ekspektasi dari siapapun, apa hal yang pengen bener-bener kamu lakukan? Apa hal yang bener-bener pengen kamu lakukan? Oke. Bayangin aja jawabannya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, kalau kamu bisa milih jalan tanpa takut salah arah, kamu pengen jalan ke arah mana? Dan terakhir, apa kamu udah cukup menghargai diri kamu sendiri? Bukan cuma karena pencapaian besar yang kamu dapatkan, tapi seenggaknya kamu bisa menghargai diri kamu sendiri karena kamu masih mau terus berusaha sampai sekarang untuk diri kamu sendiri atau untuk orang-orang yang kamu sayangi. Karena kadang kita tuh terlalu fokus ngelihat perjalanan orang lain sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga sudah berproses kok sejauh ini. Mungkin kamu belum sampai ke tujuan, tapi kamu masih bergerak kan? Kamu masih terus jalan, kamu masih terus bertahan, yang akhirnya nanti kita bakal nyampe tujuan juga kok.
Atau mungkin seenggaknya kita dapatkan pencapaian besar yang selama ini kita harapkan. Kamu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak gini? Ngerasa semua orang tuh udah tahu banget arah hidup mereka, sementara kamu masih ngeraba-raba sama jalan hidup kamu. Dan biasanya kamu ngadepinnya gimana? Mungkin bisa kamu ceritain? Aku pengen banget dengerin dari perspektif kamu, cerita kamu, pengalaman kamu. Kamu boleh tulis di kolom komentar atau mungkin bisa DM aku. Email aku boleh banget di A8 Podcast. Siapa tahu nanti cerita kamu bisa jadi reminder juga buat aku. Jadi kalau hari ini kamu masih ngerasa bingung, ngerasa ketinggalan, atau ngerasa kok hidup aku gini-gini aja ya? Tenang. Semua orang lagi cari arah dengan caranya masing-masing. Ada jalannya lurus, ada yang belok-belok, naik turun, muter-muter, dan semuanya itu valid. Seenggaknya, sambil menikmati perjalanan yang mungkin gak selalu mulus ini, tetap kita punya banyak cerita buat bisa kita jadiin pelajaran, buat bisa kita ceritakan. Jadi, ya segitu dulu episode kali ini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Dan seperti biasa, teruslah berbagi hal-hal baik.